Yang dimaksud dengan sabar itu gimana? Sabar itu, ibu-ibu, ada dalam 3 wujud, 3 bentuk ya. Yang pertama adalah tetap bertahannya kita untuk tidak sampai meninggalkan kewajiban, tidak sampai meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu namanya sabar. Sabar jenis yang pertama. Jadi kalau misalkan suami itu punya hak untuk ditaati oleh istrinya kecuali dalam satu perkara, yaitu kalau dalam rangka maksiat pada Allah. Tapi kalau kemudian yang diperintahkannya itu sesuatu yang bukan haram hukumnya, jatuhnya wajib bagi istri untuk melaksanakannya. Dan hak itu melekat pada suami, bukan melekat pada suami yang soleh, kan gitu loh. Jadi meskipun suaminya itu nggak soleh, sholatnya sih bolong-bolong, ketika bapaknya tadi itu minta, "Bu, tolong buatkan kopi," enak, gak sholat ngono. Gak tahu sholat, minta bikinkan kopi gak dewe, karena hubungannya, Bu. Karena Allah meletakkan hak untuk ditaati tadi itu pada suami. Urusan maksiatnya dia ada perhitungannya di sisi Allah dan ibu tidak akan ditanya. Bedanya nanti dengan beliau, ketika ibu punya maksiat, diomongi kongkon nutup aurat, ngomel ya. Tidak mau nutup aurat, sholat masih bolong-bolong atau nunda-nunda gitu. Itu tidak cuma ibu yang akan ditanya, tapi bapaknya dulu, karena dia kowam, dia penanggung jawab urusan ibu. Nek bapaknya rusak, ibu tidak akan diminta tanggung jawab oleh Allah. Tapi kalau ibu yang rusak, bisa menyeret bapak tadi, mau dia orang soleh sekalipun, istrinya bejat, dia bisa terseret masuk neraka. Berarti enak mana? Ada yang ngomong gini kan, enak saja ibu-ibu kalau mau berangkat mau keluar rumah harus seizin suaminya. Kalau bapak nggak harus izin istrinya, cuman pemberitahuan. Nah misalkan ibu yang larang, "Ojo mas, aku pengen ditunggoi," nggak wajib dia taat ya. Suaminya nggak wajib kan? Kalau keluar harus izin istrinya. Wajib apa enggak? Enggak. Tapi merupakan kemakrufan kalau mau keluar memberitahu kan gitu kan ya. Supaya ibunya tadi itu enggak khawatir kan begitu. Tapi kalau istri kenapa kok kalau dia keluar harus wajib dapat izin? Mau kemana Bu? Ya aku mau pengajian. Kemana? Ke masjid sana. Naik apa? Naik bemo ini, oper ini. Di mana sih itu? Misal gitu. Bapaknya nggak bisa ngantar, lalu bilang, "Gak usah ikut." Boleh berangkat apa enggak ibunya? Padahal mau ngaji loh. Itu berarti bapaknya pasti jahat apa enggak? Apa kemudian itu pasti bapaknya itu salah? Bahkan beliau pun ketika melarang istrinya ngaji tadi itu nggak bermaksiat. Kenapa? Karena dalam izin tadi itu, Bu. Kenapa kok izin itu diharuskan atas istri untuk meminta kepada suaminya? Karena Allah memberikan kewajiban penjagaan, keamanan, kehormatan, perlindungan itu atas suami. Untuk istrinya itu wajib atas suami. Misalkan ibu di tengah jalan ada apa-apa gitu ya, bu di jamret kah, hampir jadi korban perkosaan dan seterusnya, itu bapaknya itu tanggung jawab. Bayangkan kalau kemudian saya diserai urusan nanggung kehormatan, kemuliaan, pengamanan dari anak dan istri saya ini, terus dia kalau mau keluar budus tidak tahu saya kemana, terus bagaimana saya bisa melaksanakan tugas saya itu? Masuk akal apa enggak? Enggak mungkin. Itulah kenapa kemudian oleh Allah diletakkan ada hak minta izin ketika keluar rumah. Karena itu konsekuensi dari untuk bisa dia itu melaksanakan tanggung jawab penjagaan, perlindungan, penjagaan kehormatan dan seterusnya. Kan begitu. Dia kan bisa menentukan mau saya antarkah? Oh kayaknya aman kah, dengan siapa? Kan itu kan dipastikan, oh dengan ibu-ibu berapa orang? Nanya apa ano sangune nek ono tak kayak kan begitu kan Bu. Jadi di situ nek ono nek dek gak bisa ngasih sangu, daripada nanti kamu kehabisan ongkos di jalan, nggak usah berangkat mah kan gitu kan. Jadi dia ngukur sesuai dengan tanggung jawabnya dia. Paham enggak Bu? Ya. Jadi nggak usah iri, enak gitu ya. Enak bapak-bapak iku nek sumuk langsung karek copot baju. Ibu mau tak sumuk ote-ote keluar sana?
Ya, itu yang. Jadi kalau kemudian jenis kesabaran yang pertama tadi, bertahan untuk tetap melaksanakan kewajiban, untuk tetap taat. Mau disuruh, memang haknya suami ketika dia memerintahkan kalau itu bukan haram, wajib kita sempurnakan. Meskipun dia tadi orang yang ternyata nggak soleh, gitu ya. Itu contoh jenis yang pertama. Jadi tetap dikeno minum ya tetap dikeno minum. Kalau dipanggil untuk diminta lain ya tetap kan begitu. Itu namanya sabar, tapi terasa berat, rasanya gak polu gitu ya maksudnya. Ya terserah, ada yang kayak begitu kan, rasanya masih dongkol lah. Berarti ketika ibu berusaha itu tadi, itu sabar jenis pertama. Lalu yang kedua, sabar jenis yang kedua itu bertahan untuk tidak melakukan kemaksiatan. Jadi berusaha untuk tidak jatuh kepada kemaksiatan. Misalkan ada anak itu mendapati ibunya ini memang Masya Allah begitu yang ngomelnya tuh kok pinter deh gitu ya. Misalkan ya, jadi ngomelnya itu bisa masalah dari pertamanya itu baju mungkin ya, cucian kotor, sampai belanja, sampai masalah kuliah, sampai yang berapa tahun lalu, bisa sampai kamu beberapa tahun akan datang kamu akan begini gitu ya. Ngomel itu loh bisa maju mundur begitu, bisa nyaut-nyaut masa lalu, bisa nyaut-nyaut masa depan anak ya, kayak menyupai atau apa, bisa merempet ke tetangganya, bisa merempet ke teman, macam-macam gitu ya. Misalkan kemudian ini memang ujian lah, sebenarnya punya orang tua kayak gini ini musibah bagi anak gitu ya, misalnya gitu ya. Pada saat kemudian dia ngomel tuh sampai nggak tahan, itu membuat dia itu sebenarnya enak itu untuk menghentikan tuh nyontak gitu supaya berhenti. Nah ini juga berlaku untuk istri pada suami yang biasanya ngomel. Bapak itu pasti kalah bu kalau ibu mau saingan ngomel-ngomelan itu, karena normalnya memang kemampuan perempuan lebih bagus dalam hal verbal dan dia multitasking, jadi besok nyandak sembarang kali gitu ya. Nah bapak itu beliau tak buka tahan akhirnya, tapi beliau punya apa kelebihannya adalah tangan kan gitu kan ya. Nah ketika kemudian ada kondisi yang menuntut dia itu untuk sabar, bojone ngomel gak karuan, itu rasanya sudah pengen nguatemi gitu ya, jotos mulut itu biar berhenti, dia bertahan tidak melakukannya. Kan nggak boleh itu, memukul kan nggak boleh, di wajah kan nggak boleh, apalagi sampai kemudian sampai rompal giginya, jelas nggak boleh kan. Seandainya pun dalam rangka takdim itu kayak pukulan yang tidak menyakitkan, tidak berbekas, tidak di wajah, karena ada tuntunannya. Ya, jadi kalau udah sampai seperti itu, kemudian dia berusaha menahan itu tidak jadi melakukan maksiat, berarti dia sabar. Jangan dikira yang sabar ibu tok. Bapak-bapak meladeni omelan ibu itu juga bisa sabar. Jenis yang kedua, kalau ibu tadi merasa aku tuh sok sabar ngerampetin wong koyo gini gitu ya, bapak ya gitu juga sabar tuh ngon-ngon kayak gini. Istrinya jadi ngon-ngon saja ya, amanah ya. Lalu yang ketiga, jenis kesabaran ketiga itu adalah sabar terkait dengan menghadapi hal-hal yang itu merupakan qadha. Qadha itu berarti bukan amalnya manusia bu, itu memang murni perbuatannya Allah ya, kayak tadi itu loh, anak lahir tidak ada anusnya. Itu sabar jenisnya ketiga ini meyakini dan mengembalikannya itu adalah dari Allah, dan pasti ada hikmah di balik itu, meyakini baik dan buruknya berasal dari Allah. Ini sabar yang ketiga.